Aku mau nanya sama Marsha dan juga Kak Vino. Iya. Gimana sih cara membangun emosi rival bagaimana cara membangun emosi rival di serial Menolak Talak, dan suka kebawa nggak sih kalau adegan di rumah, di lokasi terus ke rumah, karena kan mereka suami istri gitu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau kebawa Udah. rumah sih enggak ya, alhamdulillah. Kalau sorry tadi yang pertama saya gara-gara ngobrol saya nggak Gimana caranya membangun emosi, membangun chemistry sama Kak Vino, karena kan kalian di sini posisinya sebagai rival gitu kan intinya gitu. Sebenarnya kita terbantu, saya terbantu karena skripnya cukup jelas, cukup memberikan banyak ide, masukan untuk saya untuk bagaimana berekspresi, bagaimana beradegan gitu sama Vino. Walaupun kita di produksi ini dari Tobali, dari para sutradara dan co-director yang ada di lokasi sangat terbuka untuk diskusi sih gitu. Jadi ketika ada mungkin kata-kata atau beberapa adegan sangat terbuka banget untuk kita bisa diskusi gitu. Jadi apa yang ganjel, apa yang rasanya kurang nyaman buat kita, sangat baik sekali mereka memang memberikan waktu untuk kita bisa menambah atau mengurangi atau memperbaiki atau menyempurnakan gitu. Itu sih. Tapi pada dasarnya memang dari skripnya udah sangat membantu saya untuk memudahkan kita bisa berakting di lapangan. Terutama kita waktu kita untuk reading kan sangat minim ya, sangat sedikit gitu. Cuma karena skripnya cukup membantu, beberapa dialog yang banyak penekanan ke karakter-karakter kita, itu memberikan Ini untuk Vino juga ya tadi? Iya, untuk Kak Vino juga. Gimana sih Kak caranya membangun emosi sebagai saingan di sinetron, di serial Menolak Talak ini sama Kak Marsha? Iya, sebenarnya kalau ada yang bilang, oh kan enak ya mainnya sama istri sendiri, pasti chemistry-nya udah dapet. Sebenarnya justru agak deg-degan ya, karena kedekatan kita sama sebagai suami istri itu nggak bisa dipakai di karakter ini gitu. Karena di film itu sebagai rival, terus kedua karakternya beda, budayanya beda, budaya Alif dengan budaya Natasha itu beda gitu. Bagaimana menyatukannya dan bagaimana menumbuhkan rasa suka, rasa seneng gitu. Sementara saya juga dekat dengan Inaya yang punya budaya yang justru sama gitu. Ini kan konflik-konflik yang sebenarnya udah banyak gitu di cerita-cerita Indonesia. Tapi yang menarik di sini adalah di Menolak Talak ini ada bagian-bagian yang belum pernah diceritakan di film-film atau mungkin di serial yang lain gitu, seperti perceraian, seperti hubungan antara bapak sama anak atau ibu sama anak yang begitu dalam gitu. Banyak cerita-cerita yang sebetulnya bisa dibilang serius atau berat, tapi dibawakan secara satir di serial ini, secara kalau saya bilangnya black comedy gitu, menertawakan hal-hal yang sebenarnya serius gitu. Itu yang buat saya suka sama skrip ini. Kalau untuk chemistry-nya sendiri ya memang kita harus mencari lagi, kita harus ngulik lagi gitu, mulai lagi dari nol gitu. Jadi nggak bisa karena kedekatan sebagai suami istri terus gampang aja masuk sini, enggak. Oke, Kak, suka bawa Kak ke rumah kalau misalkan habis adegan marah-marah gitu sama Kak Marsha gitu emosinya? Enggak. Kita sih profesional banget, tapi justru yang ke bawah itu kalau misalnya adegan lucu. Jadi kadang-kadang kalau habis adegan lucu-lucu tuh di mobil kadang-kadang sampai ke rumah tuh masih suka ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, kadang-kadang senyum-senyum gitu. Tadi tuh adegannya parah banget ya, apalagi kalau adegan sama Babe itu, aduh, itu kadang-kadang sampai besok bisa bawa lagi. Kayak gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan kita kasih kesempatan. Iya, boleh. Yang mana? Nama dan dari mana? Silakan Mas. Selamat sore semua, halo. Nama saya Dania dari Grid.id. Mau bertanya sama Bang Vino sama Kak Marsha juga.
mungkin lebih teknikal ya, kayak pendekatannya gimana sih main sinetron lagi setelah sekian lama, karena kan terbiasa di layar lebar mungkin ya beberapa tahun kebelakang. Terus yang kedua, selain faktor skrip, cerita dan lain sebagainya tadi, apakah ada faktor lain buat pertimbangan terima serial dan lain sebagainya? Mungkin melihat audiensnya juga dengan sekarang melihat mungkin serial-serial di Indonesia atau mungkin serial lainnya yang di OTT dan lain sebagainya. Mungkin sekian. Terima kasih ya. Mas lagi senang atau lagi sedih? Saya prihatin sekali ini pertanyaan kok saya jadi pengen sedih ini, gimana ini ya? Enggak ya, tapi tetap ya, Mas Singkayo singkirkan semangat yang loyo. Oke, silakan dijawab. Ya, kalau misalnya perbedaannya gitu, maksudnya kenapa pertimbangan pemilih sini, buat saya sih sebagai aktor mau main di mana aja, di film, di sinetron, di teater, series atau apapun ya tetap harus total sih. Jadi saya nggak pernah membeda-bedakan antara film, sinetron atau apapun. Jadi kalau misalnya mau bermain ya total aja. Kan hanya membedakan hanya medianya gitu, hanya industrinya. Ada keterbatasan, ada kelebihan di masing-masing media. Di film ada keterbatasan, ada kelebihan, di industri sinetron juga seperti itu gitu. Jadi buat saya tugas saya sebagai pemain ya saya kasih yang terbaik aja untuk serial atau karakter yang saya mainin gitu. Kalau pertimbangan lain justru begini, ada orang yang menyebut ketika kita bermain sinetron berarti jadi turun. Loh, siapa bilang? Belum tentu orang yang di film atau sinetron bisa sukses juga gitu. Semuanya punya challenge masing-masing. Semuanya harus kita coba biar kita tuh punya pengalaman yang lebih banyak gitu. Kayak tiba-tiba saya dari film mau cobain teater gitu, kayak Marsha dari film ke teater. Terus nanti masuk lagi ke series, masuk lagi ke even sebuah video klip aja itu sebuah media yang beda lagi gitu untuk mengekspresikan acting kita gitu. Dan saya rasa kembali ke sinetron lagi itu seperti menantang saya untuk mulai lagi dari nol gitu, berkarya lagi dari nol. Bisa nggak saya memberikan yang terbaik di industri pertelevisian Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan kerja keras kita semua ini bisa diterima dan mungkin akan ada serial-serial berikutnya di ANTV yang bisa saya mainkan atau di Tobali gitu. Jadi memang semuanya untuk seorang aktor itu harus dicoba. Jadi nggak bisa gitu seorang aktor itu mengkotak-kotakan gue mau eksklusif di sini, enggak sih. Kalau pertimbangan lain karena sekarang mulai banyak, karena pandemi mulai banyak OTT, buat saya itu satu penyesuaian ya gitu, agar industri ini bisa tetap bertahan gitu. Karena harus diakui bioskop sampai sekarang pun walaupun sudah mulai bergeliat kembali, tapi memang ada faktor-faktor yang tidak bisa, belum sampai normal. Tapi industri kreatif gitu, kita berkarya itu kan nggak boleh mati. Kita harus terus berkarya terus, medianya apapun kita harus tetap berkarya. Totalitasnya harus sama. Skopnya mungkin lebih kecil karena perkembangannya pun seperti ini. Tapi niat kita untuk berkarya, fokus kita untuk berkarya itu nggak boleh dibeda-bedain gitu. Sama seperti kayak film. Ketika saya ngambil film besar atau film kecil, kita nggak bisa gitu kayak berlindung. Ini kan film independen, film indie. Ya udah pastinya segini aja gitu. Nah itu buat saya itu penilaian yang nggak fair gitu. Masa lo berkarya cuma karena ini film kecil lo mainnya setengah-setengah. Sama aja lo ketika main sinetron karena ini serial di TV bukan layar lebar terus mainnya setengah-setengah. Enggak, kalau buat saya nggak ada cerita soal itu sih. Jadi tetap dimanapun ya kita tetap harus kasih yang terbaik gitu Mas. Oke, ya. Yuk, yang lainnya juga kerja ya, kasih keterangan, jangan hanya Vino aja yang ngomong aja. Enggak. Oke, satu kesempatan terakhir mungkin yang pengen bertanya silakan. Mas ya, dari mana dan siapa? Selamat sore, saya Glenn dari Harian Jawa Pos. Mau nanya ke Mbak Marsha sama Mas Vino. Jadi ini kan seperti dibilang perannya juga relatif baru ya, baik Mas Vino maupun Mbak Marsha belum pernah mendapatkan peran sebagai pengacara dan mediator. Tentunya sebagai aktor dan aktris yang total dalam mengerjakan setiap proyeknya ada persiapan dulu, ada riset. Mungkin bisa cerita Mas Vino untuk sebagai mediator apakah ada riset atau mungkin wawancara dengan mediator salah satu pengadilan agama di Jakarta. Mbak Marsha juga mungkin apakah sempat ngobrol dengan pengacara mengenai bagaimana memerankan
seorang ratu perceraian di Jakarta. Terima kasih, selamat sore. Mas, saya tambahan satu lagi boleh nggak? Oke. Boleh. Saya Adit dari liputan6.com. Iya. Hanya buat Mas Ferry. Beberapa kali suka lihat Vino sama Mansa juga main di FTV ya. Mungkin beberapa penonton atau netizen itu kan nebaknya mereka nanti di akhir cerita pasti akan berpasangan. Adakah misalnya pemikiran buat kita kaburkan aja ceritanya supaya mereka nanti nggak pasangan gitu? Nanti nggak Mas Ferry? Jadi biar mereka ya biar seakan-akan ceritanya nggak bisa ditebak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua buat Vino atau Marsha, adakah pesan tersendiri dari peran yang kalian mainkan gitu? Misalnya supaya orang-orang di luar sana tidak jadi bercerai atau gimana, supaya atau jangan bercerai atau gimana? Itu aja, terima kasih. Oke. Silakan. Tadi yang pertama ya, mendalami karakter ya, apakah harus ke pengadilan dulu ya? Nah, Ya, selamat sore. Kalau untuk peran Natasha, kebetulan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya tuh banyak yang lawyer, yang sekolah hukum. Jadi saya banyak juga beberapa kali ngobrol sama mereka. Dan memang jadi tantangan adalah ketika di serial ini saya harus mengucapkan dialog yang cukup panjang yang adalah kutipan dari pasal-pasal. Itu yang cukup harus banyak latihan gitu, karena kan itu kan nggak boleh ngarang, nggak boleh asal-asalan gitu. Dan kembali ke serial, sebenarnya mengasah saya lagi sih untuk ketepatan, kecepatan, fokus, konsentrasi itu sebenarnya kembali melatih saya untuk itu gitu. Jadi banyak banget yang pembelajaran lagi buat saya, karena kan udah cukup lama ya nggak jalan serial. Jadi ya itu seperti kembali lagi gitu, apa yang harus saya lakukan itu gerak tubuh, konsentrasi dengan walaupun kita tidak kejar tayang, tapi waktu memang tetap lebih singkat daripada ketika kita mengerjakan film gitu. Tapi saya sangat bersyukur dapat kesempatan lagi untuk melatih itu semua. Kalau saya sebagai mediator atau pawang rujuk tadi yang begitu, kalau saya emang orangnya agak ribet sih Mas, ketika terima peran tuh saya agak selektif dan agak lumayan perfeksionis gitu. Maksudnya sampai even baju yang dikasih sama kostum aja saya nanya, emang bajunya seperti ini mediator gitu. Jadi saya harus cek lagi. Saya baca, saya lewat Google, saya tanya sama Ferry, saya ketemu sama ada beberapa orang yang berhubungan ngerti dengan masalah pengadilan agama gitu kan. Terus perbedaan antara mediator tetap dan mediator freelance itu seperti apa gitu, dan semuanya datanya ada gitu, dan kita tektokan terus sama Ferry ketika nge-build cerita ini. Jadi jangan sampai ketika orang nanya ya orang lihat loh kok seperti ini gitu. Tapi memang semua ini kan filmis gitu kan. Semua ini harus ada sisi-sisi yang dilebihkan untuk penonton, ada yang dikurangkan sesuai dengan kebutuhan cerita. Jadi kalau dibilang perfect sekali dengan nyatanya pasti tidak. Tapi apa yang kita mainkan di sini adalah berdasarkan riset yang udah kita laluin gitu. Itu apa lagi ya pertanyaannya? yang satunya lagi tadi ya ini yang Untuk ke Ferry ya. Oke. Halo, cek. Nah, untuk itu tadi Mas, saya sih nggak bisa jawab cerita endingnya akan kayak gimana ya. Karena yang jelas kita sih pengen ceritanya ini akan nyambung Mas, gitu loh. Akan bersambung, akan ada season berikutnya. Jadi udah jelas lah ketika diproyeksikan untuk bersambung, untuk ada season berikutnya, kan nggak mungkin endingnya kita selesaikan ceritanya gitu loh. Jadi intinya kita akan ada twist lah yang kita kasih untuk penonton, biar penonton pada akhirnya nggak yang cuman tuh kan, gue dari awal udah mikir begini pasti. Nah kita pengen bermain di sananya gitu loh. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih jauh lah soal itu, intinya ya nanti ditonton aja. Pertanyaan Mas sebetulnya udah saya tanyain waktu ketika terima awal sih ke Ferry. Pertanyaan itu adalah pertanyaan saya pertama sebenarnya. Ini
gimana kalau suami istri selalu begini, oke nanti kita build ceritanya biar gak tebak, dan ya mudah-mudahan nanti penonton bisa terhibur ya dengan si bagian-bagian menuju akhir di insya Allah season pertama ini. Amin. Iya, oke. Dan kayaknya cukup ya untuk sesi ditanya jawab ini ya, karena waktunya juga. Terima kasih untuk Vino, terus juga Bang Ferry dan juga Marsha serta yang lainnya. Nah,